alimul ghaib. Bang Yait, di mana? Allah, Allah. Innal khamra wal maisiru haramun. Ingat itu. Allah. Bismillah. Wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. Benteng Pengaron yang lebih dikenal dengan nama Benteng Lubang Putaran, tepatnya di daerah Desa Benteng, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, menyimpan misteri aura perjuangan rakyat pribumi melawan penjajah Belanda. Kalau yang kita tahu itu namanya ini lubang putaran. Benteng Lubang Putaran. Lubang Putaran. Ya, Itu dibangun pada zaman Belanda. zaman Belanda. Pada tahun berapa, Pak? Itu sekitar tahun 1830-an. 1830. Ya. Itu yang pernah kita dengar cerita masyarakat di sini kan. Nggih. Kadang-kadang di sekitar ini kalau musim-musim hujan gerimis lah, atau jar orang sini kan hujan panas. Nah, itu bisa ada kelihatan berbentuk manusia. Tapi kelihatannya itu orangnya itu ya dari Belanda. Oh, ini Yang Belanda. potongannya Belanda itu. Nah, itu sering dilihat masyarakat sini kan. Selain itu yang pernah kita anu di sini itu ada di sini kan penunggunya. Oh, nggih. Penunggunya ini yang pernah kita ketahui itu pernah masyarakat kita ini yang kesurupan. Nah, lalu yang kesurupan itu maunya hendak minta antar di sini karena di sini kan banyak teman-temannya gitu katanya. Oh. Masalah itu kita kurang tahu, tapi dulu kan ada orang mengamera di sini, katanya ada yang menghuni menjaga di sini nah, yang ada tercantum di tulisan di bawah situ nah. Siapa itu namanya? Pangeran apa tuh? Yang ada di tulisan tuh. Itu yang ada mau menjaga waktu zaman dulu di sini. Sampai sekarang lah. Dan kali ini tim Misteri Bahari akan mengungkap tabir misteri Benteng Pengaron yang penuh aura mistis. Kegelapan malam melengkapi awal mistis kita pada malam hari ini. Benteng Lubang Putaran menjadi saksi bisu perjuangan para pejuang masyarakat pribumi. Sosok noni Belanda yang menjadi mitos masyarakat sekitar. Dan pada malam hari ini saya beserta tim Misteri Bahari akan mengungkap mitos yang ada di tempat ini. Rasa takut dalam diri bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dihadapi. Saya Haifa Oktaria, inilah Misteri Bahari. Ya, pemirsa Misteri Bahari, penelusuran tim Misteri Bahari kali ini tepatnya berada di Benteng Putaran. Dan di sini Haifa bersama Bang Yajid juga kembali merasa tertantang untuk melakukan penelusuran di lokasi ini karena kita kembali yang pertama mengungkap
sejarah, juga mistis serta mitos dari masyarakat kita juga akan ungkap di tempat ini. Dan sedikit Haifa ingin menceritakan tentang sejarah yang Haifa dapat di lokasi ini. Benteng ini didirikan sekitar tahun 1830 seperti itu Bang, dan benteng ini dulunya dibangun untuk para Belanda yang datang ke sini ingin mengambil hasil bumi, yaitu batu bara yang ada di tempat ini. Dan batu bara yang ada di tempat ini adalah hasil batu bara pertama di Indonesia. Seperti itu Bang, dan itu adalah informasi yang Haifa dapat dari masyarakat di tempat ini. Dan pada saat itu menurut cerita rakyat pribumi dipekerjakan di sini dan diberi upah oleh para bangsa Belanda seperti itu. Dan mungkin benteng ini juga sebagai perlindungan dari bangsa Belanda atau apa, kita nanti akan gali lagi. Dan sementara itu untuk sejarah itu yang kita dapat di lokasi ini. Jadi ada lorong yang panjangnya 5 km, nanti kita juga akan ungkap tentang itu, serta mistis dan mitos dari masyarakat yang sering terlihatnya penampakan sosok noni Belanda di tempat ini. Jadi untuk itu kita akan ungkap semua yang sejarah, mitos dan mistis yang ada di tempat ini. Namun kita akan lakukan penelusuran dulu ya Bang ya. Jadi pemirsa Misteri Bahari bisa ikuti Haifa bersama Bang Yajid. Pemirsa Misteri Bahari, kali ini Haifa bersama Bang Yajid sudah memasuki area dari benteng yang jauh lebih dalam lagi. Dan di sini kita Haifa bersama Bang Yajid tentunya akan eksplor apa aja yang ada di sini. Dan sebelum menceritakan apa yang ada di sini, tadi Haifa mau sharing dulu ya Bang. Ya. Sebelum kita memasuki area ini, waktu masih di perjalanan, waktu kita naik jembatan dari belok kanan ke naik jembatan, di sana Haifa sudah ada melihat semacam pergerakan aktivitas dari masyarakat, tapi di alamnya mereka, di alam gaib, bukan aktivitas secara nyata. Dan memasuki area ini, di depan Haifa sudah disambut dengan melihat laki-laki membawa apa itu namanya Bang? Tombak. Iya, membawa tombak di depan sana. Dan pada saat itu kita ada tim kita ya? Gimana Bang? Ya. Ada tim kita, salah satu tim kita yang kerasukan. Oke, siap. Tim kita kemana? Pemirsa Misteri Bahari, pada saat Haifa menjelaskan, Haifa ada melihat satu sosok di depan dan mau memasuki area yang jauh lebih dalam. Di area sini tiba-tiba salah satu tim kita sudah dapat pergerakan di tempat ini. Sudah ada salah satu tim kita yang kerasukan, kita bisa lebih dekat lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kita baru datang padahal ke sini. Mau kemana? Awas banget itu. Jadi sini aja. Kita komunikasi baik-baik bisa? Bisa? Kenapa? Kan tadi ini masuknya tiba-tiba lo, Pian lo. Pasti ada yang hendak Pian sampaikan. Sakit. Kita komunikasi baik-baik aja di sini. Kita bebandiran, berkisaran. Baik-baik. Salah, duduk dulu, kami santai. tadi hanya datang, Pian langsung masuk, ada apa? Kenapa? Ini Pian dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari benteng ini juga. Siapa nama Pian? Siapa nama Pian? Kenapa? Pian ini merasuk ini kenapa? Alasannya, Pian diam aja bisa lah. Tenang, kasihan yang ampun badan, yang ampun awak, kasihan. Tenanglah. Kenapa jadi Pian merasa terganggu? Emangnya di sini ada siapa aja, Gerak? Jadi Pian merasa terganggu, di sini ada siapa aja? Banyak tuh orangnya, Yetik, banyak. Di sini ada siapa aja? Kenapa jadi Pian merasa terganggu? Kenapa penghuni di sini? Sosok Pian kayak apa penghuni di sini? Kayak penghuni kami dua. Selain Pian ada siapa aja lagi di sini? Selain Pian ada siapa aja lagi? Bisa dijelaskan sosok-sosok lain apakah ada yang selain ada Anda itu di sini? Adalah. Kerajaan yang kayak apa maksudnya? Kerajaan yang kayak apa maksudnya, bisa Pian jelaskan lah. Pian ini kan masuknya tiba-tiba nih pas kami hanya datang. Pasti Pian ada yang hendak Pian sampaikan. Ada yang hendak disampaikan lah. Kerajaan yang kayak apa maksudnya ada di sini?
kerajaan zaman dahulu. Kerajaan apa namanya? Kerajaan apa namanya? Bisa dijelaskan, bisa disebutkan lah kerajaan apa di sini? Ada kerajaan apa nih? Kenapa? Selain ada Pian, di kerajaan ini ada siapa aja lagi? Sebutkan sosok-sosok lain yang ada di sini gitu. Rekan-rekan Pian siapa Iya. aja? Dulu Tuan Belanda ada juga di sini. Kerajaannya nih yang dipimpin Belanda kah? Lain Siapa yang memimpin kerajaannya nih? Kalau kerajaan kan pasti ada rajanya di sini. di sini banyak orang. Rajanya siapa di sini kalau ini kerajaan? Rajanya siapa di sini kalau ini kerajaan? Di mana? Tunjuk kerajaannya di mana? Rajanya di mana kalau di sini kerajaan? Di situ. Rajanya di situ. Kerajaan apa geram di sini? Kerajaan yang bentuknya apa geram di sini? Kerajaan gaib. Siapa yang pemimpinnya di sini rajanya? Namanya siapa? Kenapa? Kan Lulun kesini hendak cari informasi. Kalau pian undang rajanya ke sini bisa lah. Rajanya disuruh undang bergabung lawan kami malam ini. Pian kan anak buahnya lo. Pian minta izin supaya rajanya bisa bergabung lawan kami malam ini. Kalau kami yang undang rajanya supaya bergabung malam ini di sini kayak apa? Kira-kira bisa lah. Ada sosok lain lagi yang masuk. Ada sosok lain. Tim. Hati-hati soalnya aku mau menjelaskan dulu sedikit. Di sini tempatnya cukup berbahaya. Ada banyak lubang yang bawahnya memang ada cukup dalam dan berisi air. Jadi kita harus jaga tim kita. Jadi di sini aku mau menjelaskan dulu tadi sebelumnya adalah sosok yang perawakan besar manusia, perawakan besar seperti kita laki-laki tinggi, dan saat itu sosoknya Haifa sempat lihat juga pada saat masuk ke sini, tapi langsung masuk ke tubuh mediator. Dan saat ini sosok yang merasuki tubuh mediator adalah sosok yang Haifa lihat di depan membawa tombak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pian tadi yang di depan bawa tombak lo? Kenapa Pian tiba-tiba masuk? Ada anak Pian sampaikan kah? Siapa? Memangnya bangsa gaib seperti Pian ini bisa membunuh orang? Pian ini asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Pian bisa kasih kami informasi lah. Kalau Pian tidak bisa kasih kami informasi, buat Pian kembali ke alam Pian. Bisa lah. Pian di sini sebagai apa? Penjaga apa ya? Kenapa jadi tempat ini harus Pian jaga? Kenapa tempat ini harus Pian jaga? Kerajaan itu kerajaan apa gerah? Kerajaan apa namanya di sini? Kerajaan apa namanya di sini? Kerajaan gaib. Siapa rajanya di sini? Siapa kalau lain ikan siapa Kalau rajanya? lain Pian siapa rajanya di sini? Tahu aja. Kalau dari Pian, kan Pian udah enak memberi informasi lo. Kalau Pian tidak bisa memberi informasi, Pian kembali ke alam Pian aja lah. Baik. Ya, pemirsa misteri Bari karena sosok ini tidak bisa memberikan kita informasi yang cukup. Kita akan minta rajanya untuk menggali informasi. Bismillah. Wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Kafir. Semuanya sini, semuanya sini, semuanya ke sini, semuanya ke sini, semuanya ke sini. Wala ya'udhu billahi min aliyil azim. Allah. Aku semuanya, Allah. semuanya tolong. Raja, aku sakit raja.
Ya pemirsa Misteri Bahari, saat ini Bang Yajid masih berusaha untuk menetralisir sosok ini dulu, dan sosok ini sangat sulit dinetralisir, dan dia saat ini juga mengundang semua sosok yang ada di sini untuk bergabung bersama kita pada malam hari ini. Oh, Stefan. Stefan kena. Hei, sahadat, 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 sahadat. Wa ala millati Rasulillah. Allahu Akbar. Lepas. 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 Allah. Bang Yajid, timnya mana? Lumayan. Ya. Duduk. Siapa? Pemirsa Misteri Bahari, setelah tadi kita sempat dapat ada kerasukan secara tiba-tiba juga ya Bang di lokasi ini, dan pada saat ini Haifa bersama Bang Yajid, terutama Bang Yajid ya Bang ya, akan melakukan ritual seperti biasa. Jadi Bang Yajid di sini akan melakukan ritual untuk kembali mengundang eksistensi mereka, eksistensi gaib yang ada di sini untuk bisa bergabung malam hari ini pada kita. Bang Yajid bisa mulai ya. Ya Bang Yajid sekarang bisa lakukan ritual dulu. Jadi Haifa mungkin bisa ke belakang sebentar ya Bang ya. Jadi pemirsa Misteri Bahari, saat ini Bang Yajid akan melakukan proses ritual. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رجال الغيب يا رجال الغيب يا رجال الغيب يا رجال الغيب يا أرواح المقدسية يا رجال الغيب يا أرواح المقدسية. القدرة بقدرة الله. القوة بقوة الله. الذات بذات الله. يا رجال الغيب يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة. افتح لنا افتح لنا افتح لنا افتح لنا افتح لنا يا رجال الغيب من جميع الأحوال. يا رجال الغيب من جميع الأحوال أنتم حاضرون. Tadi Bahari tadi setelah Bang Yazid sudah selesai melakukan prosesi ritual ya Bang ya, dan pada saat Bang Yazid sedang melakukan prosesi ritual, Haifah juga sempat terkena ada sedikit energi negatif yang mau masuk lewat belakang, tapi sudah Haifah coba tahan dan alhamdulillah nggak kenapa-napa. Dan tadi Bang Yazid sudah selesai melakukan prosesi ritual ya Bang ya. Haifah mau ke penglihatan dan perasa Bang Yazid nih. Setelah melakukan prosesi ritual, apakah di lokasi ini penglihatan kita sama Bang? Menurut Haifah, pada saat Bang Yazid melakukan prosesi ritual sampai selesai, tempat ini dipenuhi dengan sosok-sosok gaib seperti itu Bang. Tidak hanya sosok gaib yang ada di tempat ini, dari tempat lain pun juga datang ke tempat ini. Kalau menurut Bang Yazid sendiri seperti apa? Jadi mungkin penglihatan kita sudah hampir sama ya, sudah hampir sama. Saya pribadi pun sudah merasa ya kedatangan mereka, kehadiran mereka, hantaman energi mereka dari segala penjuru, dari sudut kanan dan sudut kiri, sudut belakang, sudut depan dan sudut belakang sudah saling bergeremuk di tengah-tengah ya. Jadi sosok-sosok entah itu berbentuk manusia secara utuhnya, berbentuk binatang sudah semuanya sudah berhadir. Itu yang saya lihat. Bahkan ini Haifah kurang tahu juga apakah benar atau tidak. Haifah tadi sempat melihat ada laki-laki besar berpakaian kerajaan, tapi kita kurang tahu apakah itu sosok raja yang disebutkan oleh sosok yang tadi atau bukan, seperti itu ya Bang ya. Jadi saat ini di atas ada lorong yang menurut dari info panjangnya sekitar 5 km, kedalamannya sekitar 5 km. Jadi mungkin nanti Bang Yazid bisa ke atas dan Haifah akan tetap di sini. Kita nanti akan split. Bang Yazid bisa naik ke atas untuk melihat eksistensi dan pergerakan apa nanti yang Bang Yazid di atas bisa lihat dan rasakan, seperti itu ya Bang ya. Jadi nanti tim akan pisah jadi dua. Bang Yazid akan naik ke atas untuk melihat ada kondisi seperti apa nanti di atas, yaitu yang sempat Haifah riset bersama tim, ada sebuah lorong yang kedalamannya sekitar 5 km seperti itu ya Bang ya. Nanti Bang Yazid akan naik ke atas dan ketinggiannya cukup tinggi waktu itu ya Bang ya. Jadi tim Bang Yazid yang akan naik ke atas harus tetap ekstra hati-hati, seperti itu ya Bang ya. Mungkin Bang Yazid beserta tim bisa siap-siap dulu dari sekarang
untuk naik ke atas. Turun, mesinnya turun, mengarah turun. Hati gunakan, selawat. Allah. Misteri Bahari. Sekarang di belakang saya tepat sebuah lubang yang mana konon ceritanya dulu inilah lubang yang tempat penggalian batu bara ya. Mungkin kalau bisa dekat lagi dilihat. Tepat di belakang ini adalah tempat lubang, maksudnya di zaman kolonial Belanda dahulu, tempat menggalinya batu bara yang mana di sini para rakyat kita Indonesia pribumi ya dipekerjakan untuk menggali atau mencari bongkahan batu bara yang ada di bawah sini, yang mana kan konon ceritanya lubang ini kedalamannya kurang lebih 5 km ya, 5 km bahkan lebih. Adapun sosok-sosok yang sekarang saya lihat ya sudah banyak sosok-sosok yang saya lihat. Tepat di atas kepala saya di sini ada seekor ular ya. Kalau bisa dilihat di sini kan ada akar, ada seekor ular. Namun ular tersebut berkepala manusia, ya, berkepala manusia. Jadi banyak sosok-sosok siluman, bahkan suara-suara jeritan pun saya lebih jelas terdengar di telinga saya, suara jeritan, entah itu jeritan siapa, tepat berada di bawah lubang ini ya. Entah itu suara jeritan rakyat pribumi kita dahulu atau suara jeritan siapa, yang jelas mereka menjerit minta tolong, kesakitan. Itulah jeritan-jeritan mereka yang saat ini saya dengarkan. Jadi banyak sosok-sosok, suara-suara yang saya lihat, binatang-binatang yang entah itu siluman atau seperti apa, yang jelas tidak seperti binatang biasanya, tidak lumrah, tidak sesuai dengan binatang seperti biasanya. Tepat yang seperti masih berada, binatang ular tersebut masih berada di atas kepala saya, menatap tajam ke kita. Ular berkepala manusia dengan mata tatapan merah. Mungkin ini makhluk-makhluk yang saya lihat. Bahkan di samping-samping pun di atas ada bayangan-bayangan hitam. Sudah banyak juga terlihat berkelibatan di atas. Mungkin mereka ingin menunjukkan eksistensi mereka. Inilah makhluk-makhluk yang ada penghuni atau penjaga tempat ini ya. Ya, mungkin ini yang saya eksplor dari makhluk-makhluk yang ada di sini. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan kita panggil mereka atau kita lakukan proses mediumisasi untuk memberikan kejelasan nanti di bawah. Pemirsa Misteri Bahari, disinilah sekarang saya sudah berada tepat di dalam lorong atau di dalam lubang yang mana di sini tempat galian batu bara. Jadi suasana di sini atau hawa di sini cukup lembab ya, Bahkan oksigen pun terasa sulit didapatkan karena kan otomatis ini adalah suatu lubang yang mana kita semakin ke dalam otomatis pernapasan kita semakin tersumbat. Jadi saya pribadi pun sulit untuk bernapas. Jadi memang saya pribadi mendengar yang mana saya jelaskan tadi di depan sudah jelas terdengar kan suara
suara jeritan-jeritan, suara tangisan, suara jeritan kesakitan itu semakin kita mendekat ke belakang, itu suaranya semakin jelas. Ya, suaranya semakin jelas. Mereka seakan-akan memanggil kita untuk minta tolong, entah mereka dulunya di sini terjadi apa, atau mereka entah disiksa atau seperti apa. Yang jelas jeritan-jeritan itu sangat jelas terngiang di telinga saya ya. Bahkan desisan ular pun saya mendengar ya, terdengar juga desisan-desisan ular di belakang di sini. Nah, sekarang tepat di belakang saya sudah ada nampak lagi sesosok satu ular, yang mana ularnya itu tidak seperti ular biasa, cukup gede, cukup besar, berkepala. Kembali yang saya lihat ular tersebut adalah berkepala manusia. Ya. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya arwahul muqaddasiyah. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Ya, jadi mereka sebenarnya ingin menunjukkan, ingin mewujudkan ke depan, lebih mendekat lagi, tapi seakan-akan ada yang tertahan ya, ada sebuah yang kalau yang saya lihat di sini ada sebuah hijab yang mana kadang hijab ini terbuka dan kadang hijab ini tertutup. Mungkin suatu saat atau suatu hari atau suatu apa hijab ini terbuka, maka mereka bisa keluar di sini menunjukkan eksistensi mereka ya. Ya, mungkin untuk Mr. Bahari kita cukupkan sampai di sini dulu karena pernapasan saya tersumbat ya, atau karena kan di sini otomatis oksigen kurang ya. Pemirsa Misteri Bahari, saat ini Bang Yajid telah selesai melakukan penelusuran di gua bagian atas yang telah Haifa sebutkan tadi. Bisa dilihat di bagian atas, saat ini Bang Yajid juga sudah mulai turun untuk ke bawah. Bisa mungkin nanti kita akan dengar cerita dari Bang Yajid, ada dapat eksistensi dari mereka itu dalam bentuk seperti apa aja di atas. Gimana tadi Bang? Iya. Kelihatan saat ini Bang Yajid sudah kelihatan apa nih, ada sesuatu yang berbeda dari yang didapat di atas tadi. Ya, jadi yang pertama yang perlu saya jelaskan, energi negatif dan positif yang lebih besar itu lebih terkumpulnya tepat di atas. Di atas ya Bang. Ya. Dalam bentuk seperti apa tadi Abang? Kalau dari segi sosok memang ada yang muncul. Dan yang lebih terngiang lagi di telinga saya itu suara jeritan. Suara jeritan ya benar. Tadi Haifa sempat dapat suara dari HT juga di bawah, dan sempat kaget juga Haifa sama tim di bawah, sempat kaget karena suaranya masuk di HT kita waktu itu, sempat kedengaran suaranya. Jadi kami bersama tim kameramen mencoba mengeksplor lebih dalam masuk ke lubang itu. Memang dari segi oksigen memang kurang ya. Semakin ke dalam, oksigen semakin sulit bernapas. Jadi semakin kita masuk ke dalam, suara jeritan itu suara tangisan, suara minta tolong, suara memanggil-manggil itu lebih jelas terdengar ya, lebih jelas terdengar. Mereka seakan-akan ingin menyampaikan sesuatu, ingin memberikan mengasih tahu kabar bahwasanya keadaan kami dulu seperti ini loh. Ada yang kena ya? Ada yang kena. Gimana? Langsung kita, sana. Kita langsung sana. Lampu dong. Ya, Bahari, saat Bang Yajid tadi sempat menceritakan tentang ada suara jerit tangisan, dan Haifa pun bersama tim di bagian bawah sempat juga mendengar. Tiba-tiba salah satu tim kami kembali kerasukan, dan keadaannya bisa pemirsa Misteri Bahari lihat. ya, jadi Haifa
saya pribadi melihat tubuh mediator kita di sini penuh dengan luka, dengan badan penuh dengan biru-biru. Entah apa yang terjadi dulu, mungkin bisa tanya lah. Yang bisa pandir lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pandir lah. Yang bisa pandir lah. Assalamualaikum, bisa jawab lah. Yang bisa pandir lah. Bisa dengerin lah. Bisa diceritakan nah, apa yang terjadi lawan pian gitu nah. Kenapa jadi sampai nangis kayak ini, badan sampai meluka kayak ini, ada apa? Langsung masuk tiba-tiba kayak ini, kenapa? Kan ada yang anak pian sampai apa? Ada lah kira-kira. Mungkin pian ada anak berkisah apa atau ada pesan yang anak pian sampaikan jadi sampai tiba-tiba masuk ke ini. Apa yang membuat Anda sakit tuh? Apa yang mau latihan sakitnya? Sakitnya kenapa? Siksa. Siksa di sini. Ya ini dari mana sebujurnya sudah sampai ada penyiksaan kayak ini? Sepian kisahkan lah. Sedikit penggambaran pemirsa Misteri Bali saat ini sosok yang mediator badannya penuh luka. Kalau kita pun sebagai manusia dalam keadaan penuh luka, sulit untuk berkomunikasi dan diajak komunikasi itu tentu sangat sulit karena bisa kita bayangkan, mungkin pemirsa Misteri Bali yang ada di rumah juga bisa bayangkan dengan badan yang penuh luka diajak bicara sepertinya sulit untuk menjawab ya bang ya, dengan keadaan yang seperti kita nasihat kasihan ya. Bismillah. Karena kasihan kalau menggali informasi dengan keadaan seperti ini. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Buat kontrol bos. Kembudi. Wabi silsilat Muhammad Muhammad Arsad Banjari. Wabi silsilat Saban Al-Madani. Wabi silsilat Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani wa ala millati Rasulillah. Bismillah. Bismillah. Pass out. Lepas. Ini keras lagi. Kembali mah jangan empat pakaran. Kembali mah. Turun. Hati gunakan selawat. Ingat diri, ingat jiwa, ingat raga. Bismillah. Bahari tadi sempat kita ada mendapat kejadian salah satu tim kita kesurupan secara tiba-tiba ya bang ya, pada saat Bang Yazid baru saja turun dari bagian atas seperti itu ya bang ya, dan di sini Haifa kembali melakukan penelusuran. Dan kenapa Haifa ambil lokasi ini? Haifa tadi langsung melihat ke arah lorong dan di dalam lorong itu ada satu sosok seperti mana, bukan orang pribumi seperti itu ya bang ya. Kita bisa lebih dekat lagi bang. Pemirsa Misteri Bali, sosok yang ada di dalam ini adalah menurut penglihatan Haifa sosoknya adalah bukan dari pribumi, mungkin ini adalah sosok yang sering dilihat masyarakat. Sosok inilah yang disebut masyarakat sebagai noni Belanda yang sering terlihat di tempat ini, yang jika ada hujan gerimis sosok ini sering terlihat di sini dari arah sungai, dari arah jembatan lari masuk ke arah sini. Mungkin kita bisa lebih dekat. Iya. Pada saat melihat ke arah lorong ini, sosok tersebut sedang duduk di sini. Jadi dia duduk menghadap
Bentar. Di sini. Ya di sini cukup, soalnya jalannya cukup susah kalau kita turun ke bawah. Jadi Haifa mau menggambarkan sedikit. Artinya Haifa sedang berhadapan dengan sosok tersebut. Sosok tersebut menghadap ke arah Haifa juga. Dia duduk ke arah sini, kakinya menjuntai ke arah bawah. Dan saat ini dia sedang menatap ke arah Haifa. Menatap ke arah Haifa bicara. Dan ini mungkin sosok yang sering diceritakan masyarakat. Dan ini bukan hanya menjadi mitos, tapi memang sosok ini gaib, nyatanya ada di sini. Mungkin Bang Yazid bisa bantu Haifa untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Ya. Silakan. Mungkin kita mencoba agar Haifa langsung bisa merasakan atau bisa berinteraksi secara batin. Mungkin bisa angkat tangan Haifa arahkan ke arah noni tersebut. Bismillah. Mungkin mata Haifa bisa sambil pejam. Bismillah. Wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iftah lana syahidna ya alimul ghaibi wasyahadah. Iftah lana. Allah. Ya, putus. Ya. Tarik nafas langsung. Tegapkan badan, tarik nafas. Haifa bisa nggak menyampaikan, mungkin ada kata-kata apa yang disampaikan oleh nenek tersebut? Ya, tadi pada saat, bukan hanya kata-kata Bang, tadi pada saat sudah mengangkat tangan, kita bisa maju dikit ya, soalnya bahaya juga. Pada saat mengangkat tangan tadi kan, dia juga langsung angkat tangan ke arah Haifa dan langsung udah nggak bisa lihat lagi. Pada saat Haifa menutup mata dan Bang Yazid mencoba untuk Haifa berinteraksi, sosoknya itu pada saat menutup mata terlihat sangat jelas sekali. Tidak terlalu mudah sih sosoknya untuk menurut penglihatan Haifa ya Bang, ya sudah cukup berumur juga, tapi memang wajahnya tidak dari pribumi dari asal kita Indonesia. Memang wajahnya dari, kalau memang masyarakat bilang ini adalah sosok noni Belanda, bisa dibilang seperti itu. Dan jadi pada saat Haifa juga mengangkat tangan mau mengajak interaksi sosok tersebut, beliau tidak mengucapkan kata sedikit pun, tapi malah juga membalas mengangkat tangan. Dan mungkin Haifa kurang kuat mungkin yang banyak dibanding dengan energi beliau. Jadi mungkin bisa Haifa lebih jelaskan lagi kenapa Haifa sampai terlempar seperti itu, atau ada dorongan atau? Iya, karena pada saat beliau mengangkat tangan tadi langsung ada berasa kayak seperti kita didorong dengan tangan juga. Padahal beliau tidak kontak fisik dengan Haifa sih, cuman pada saat beliau mengangkat tangan seperti kayak didorong oleh beberapa orang dan kena ini di belakang Haifa. Misteri Bahari, Bang Yazid kembali mencoba untuk mengajak sosok tersebut berkomunikasi. Jadi kembali tadi saya mencoba berinteraksi, berbicara langsung lewat mata batin yang saya punya. Jadi si None ini menyebutkan dia adalah salah satu istri dari anggaplah orang tertinggi yang pernah menjabat atau menguasai benteng ini, yang mana None tersebut sejak penjajahan dahulu, sejak para Kesultanan Banjar maupun para albuju kita Bahari gitu, nah merebut benteng ini, si None ini tewas di tangan para pejuang kita. Bang ini juga menjadi korban dari para pejuang kita untuk merebut kembali benteng yang kita punya, aset alam yang kita punya, seperti itu ya Bang ya. Dan untuk pemirsa Misteri Bahari yang ada di rumah juga, kembali Haifa ingin menjelaskan perawakan beliau Bang, karena ini adalah mitos yang sangat dipercayai masyarakat sekitar seperti itu Bang. Jadi umurnya sekitar 60-an lebih ya, seperti itu, 60-an lebih. Dan pakaiannya seperti kayak gaun apa ya Bang ya, kayak
seperti apa ya? Kita kurang jelas Dia kurang kain jelas. nama kainnya itu kain apa ya? Kain kayak jenis kain berukat yang Haifa pakai ini, seperti jenis kain berukat yang Haifa pakai, panjang, berwarna merah tapi tidak terlalu merah yang cerah banget sih, merahnya sudah lusuh-lusuh seperti itu. Kakinya menjuntai ke arah bawah, juga luka-luka sih kakinya, banyak kakinya luka-luka. Ya, Haifa melihat kakinya baru kelihatan tadi, sempat ketutup baju beliau juga, kakinya luka-luka. Dan saat ini beliau kembali mengangkat tangan dan mengarahkan ke arah Haifa. Kalau untuk di bagian muka sih tidak ada kelihatan luka-luka ya Bang, cuma di bagian kaki luka-luka. Mungkin kita bisa lanjut penelusuran ke tempat lain Bang. Kita bisa lanjut penelusuran. Misteri Bahari, tadi Haifa bersama Bang Yazid sudah sempat melakukan penelusuran di bagian lorong yang pertama ya Bang ya. Dan saat ini kami juga kembali memasuki area yang cukup dalam juga, masih di benteng lubang benteng Pangaran ini. Dan di sini Haifa mau menjelaskan ada semacam terbagi dua seperti itu Bang, terbagi dua. Jadi untuk di bagian yang Haifa berdiri saat ini bersama Bang Yazid, semacam ada bekas penyiksaan untuk di area sini. Jadi Haifa mau menjelaskan dulu di mana Haifa ada melihat pada waktu riset itu ada banyak sekali bekas darah di mana-mana lah seperti itu. Dan di bagian sini khususnya kamera mungkin bisa ambil ke bagian bawah saat ini. Bahkan baunya pun Baunya masih ya, terasa. Haifa mau juga bau sebut, baunya masih sudah kerasa kalau kita mendekat ke arah sini. Dan untuk di bagian sana ya tadi ada semacam terdapat kerajaan juga seperti itu menurut penglihatan Haifa. Tapi di sini yang kita masih bingung ya Bang ya, kenapa sampai ada bisa, dan menurut penglihatan Haifa bersama Bang Yazid ada darah seperti ini, kayak bekas ada pertikaian seperti ya, itu. jadi kalau saya bisa simpulkan kembali ke belakang ke zaman dulu ya, di sini kolonial Belanda dikepung oleh para pejuang kita, bahkan sempat tertumpuk para kolonial Belanda di sini, bahkan lalu dibunuh. Iya. Di sini. Iya. Oh, jadi Bang Yazid flashback ke belakang, melihat ke belakang, ternyata di area ini kenapa menurut penglihatan Haifa sampai banyak sekali darah di area bawah sini. Ternyata para pejuang kita sempat membunuh bangsa Belanda di bagian bawah sini ya Bang. Kalau kita lakukan tahapan mediumisasi gimana? Untuk kembali memperkuat tentang penglihatan Bang Yazid tentang masa lalu itu, kita akan lakukan tahapan mediumisasi. Lampu. Lampu. Iya. Tahan banyak orang nih. Misteri Bahari, karena ini udah menurut kita tempat yang paling aman ya Bang ya untuk melakukan tahapan mediumisasi. Di tempat ini kita akan melakukan tahapan mediumisasi untuk kembali memperjelas tentang apa yang kita lihat di tempat sebelumnya Bang ya. Mediator kita di sebelah kanan ya Haifa. Saat ini adalah salah satu tim kita juga, Mas Fatir akan menjadi mediator untuk membantu kita mengungkap tentang tempat ini kebenarannya seperti apa selanjutnya. Bismillah. Ya pemirsa Misteri Bahari, saat ini sosok yang ditarik Bang Yazid adalah sosok yang terdapat di bagian sini. Sosoknya cukup tua dan ada darahnya juga di bagian kaki. Tapi ini bukan masyarakat dari pribumi juga Bang. Mudah-mudahan kita bisa mudah berkomunikasi dengan sosok tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini perlu panggil. Perlu panggil.
menjaga dunia. Tapi di kakinya sekali lagi aku menegaskan di kakinya banyak darah. Assalamualaikum. Dengan siapa nama pian? Ngerti bahasa ulun ngerti lah. Ini di sini sebagai apa? Ulun kedatangan ulun ke sini hendak cari informasi tentang benteng ini. Soalnya banyak yang masih belum jelas tentang di benteng ini. Sesuai dengan penglihatan ulun ada banyak darah di sebelah kanan ulun saat ini. Itu bekas karena apa? Apa dulu di sini pernah terjadi perkelahian kah dulunya atau seperti apa? Iya. Ada kolonial Belanda serang para pejuang. Kolonial Belanda diserang para pejuang. Iya. Pada zaman dulu para pejuang itu menyerang datang ke sini banyak ya? Banyak. Sehingga karena kita bisa lari. Kolonial Belanda banyak yang tidak bisa lari di sini. Para pejuang dari Kalimantan sendiri datang ke sini, semuanya penjajah Belanda itu dihukum oleh para pejuang kami, semuanya meninggal di sini atau memang sebagian ada yang bisa lari atau ada yang bisa melawan seperti itu? Yang melawan banyak, Yang melawan banyak. tapi tidak bisa. Dulu dari pejuang kami juga banyak yang meninggal di tempat ini. Ada sebagian. Ada sebagian juga yang gugur di tempat ini. Berarti benar adanya lah kalau di bawah itu memang banyak darah itu bekas dari Serangan para pejuang. gimana? Pejuang yang menyerang para Belanda. Pejuang yang menyerang Belanda dan memang dibunuhnya di bawah bagian bawah situ. Iya. Semuanya karena di situ. Mereka berusaha lari lewat lereng itu. Para kolonial Belanda itu memang berusaha lari lewat bawah situ dan akhirnya ditemukan oleh para pejuang dan semuanya dihukum di situ. Para pejuang dari Kalimantan dulu menghukum para kolonial Belanda dengan cara yang seperti apa? Dengan senjata yang kita miliki. Dengan senjata apa dulu? Seperti bambu runcing. Bambu runcing. Lalu kalau para kolonial Belanda dulu melawan para pejuang kita dengan cara seperti apa? Karena kalau ketakutan diserang. Ketakutan. Iya. Mereka mencoba lari ya. Dan apa benar dulu para Belanda itu datang ke sini untuk mengambil aset dari bangsa kami? Itu benar. Benar. Karena di sini ada tambang itu Ada tambang batu bara ya. Di sini saya ada melihat untuk di sebelah kanan memang saya lihat dan Anda benarkan kalau asalnya di sini ada bekas perkelahian antara pejuang kami dan bangsa kolonial Belanda. Tapi untuk di sebelah sana, di sebelah kiri saya juga terlihat ada sebuah kerajaan. Itu apa Anda tahu kerajaan berasal dari mana? Apa kerajaan itu ada sudah pada zaman Anda masih di sini, atau memang kerajaan ini dari dulu kerajaan gaib yang sudah terbentuk? di sana kerajaan sudah berdirinya. Kerajaan itu sudah lama berdiri. Dulu kerajaan itu dalam berbentuk gaib juga. Iya, sudah berbentuk kayu. Sudah berbentuk gaib. Baik. Kalau Anda sendiri kan adalah salah satu korban yang ada di sini ya, yang dibunuh oleh para pejuang kami. Apa ada pernah bertengkarkah dengan kerajaan gaib yang di sebelah, atau memang kalian sama-sama sekarang menjadi bangsa yang gaib, sama-sama sekarang bisa akur dengan kerajaan gaib yang ada di sebelah kanan ini?
mengikuti kerajaan sekarang. Menjadi pengikut kerajaan. Iya. Kalau sosok rajanya itu Anda berarti sekarang saat ini Anda adalah bawahan dari pemimpin yang ada di sini. Iya. Rajanya bisa diundang ke sini. Rajanya sekarang sedang berada di mana? Di sana. Di atas sini. Kalau Anda bisa bantu saya untuk mengundang rajanya berkumpul di sini. Kami tidak apa-apa. Kalau ada terjadi feedback kami di sini, kami bisa tanggung nanti dengan kami semua di sini. Kami bisa tanggung. Tapi saya ingin melihat dong, sosok rajanya di sini seperti apa sih? Bisa dibawa gabung ke sini, biar kita sama-sama bisa komunikasi baik-baik di sini. Bisa bantu saya? Istri Bari saat ini, Haifa meminta sosok yang di depan Haifa ini untuk mengundang raja tersebut bisa bergabung bersama kita pada malam hari ini. Karena Haifa sangat penasaran siapakah pemimpin dari kerajaan gaib yang ada di tempat ini. Mungkin Bang Yajid juga membantu sosok ini untuk menarik raja itu bisa bergabung bersama kita pada malam hari ini. Bisa merasakan sama seperti Haifa saat ini. Haifa merasa ada sebuah kayak getaran kaki. Tapi kaki itu yang kaki yang bukan kaki biasa seperti kita. Kaki yang cukup besar mengarah ke arah depan dari arah belakang. Ada semacam getaran. Getaran seperti orang. Allah. Bersama Istri Bari saat ini sosoknya tepat berada di depan Haifa saat ini. Sosok raja tersebut berada di depan Haifa saat ini. Tingginya sama seperti kamera bisa ambil ini, tingginya sama seperti benteng yang ada di depan kita saat ini. Ya, pemirsa Misteri Bahari, sekali lagi Haifa tegaskan saat ini Haifa sedang berhadapan langsung dengan sosok raja yang sudah disebutkan tadi. Beliau tidak memakai baju, beliau hanya memakai celana berwarna kuning dengan tombak. Beliau hanya pegang tombak yang ujungnya diarahkan ke bawah dan tingginya. Haifa mohon maaf sekali tidak bisa menggambarkan muka beliau karena Haifa sulit memandangnya karena tingginya sama seperti benteng yang ada di depan Haifa saat ini. Mungkin pemirsa Misteri Bahari ada di rumah juga bisa lihat tinggi benteng yang di depan Haifa saat ini. Mungkin kita bisa media terus. Kenapa? Rajanya marah. Rajanya marah. Bilang ke rajanya, saya mewakili semua yang ada di sini. Saya minta maaf. Bilang ke rajanya, saya yang ada di sini, saya mewakili semua yang ada di sini. Saya minta maaf kalau kedatangan kami di sini mengganggu. Tapi kedatangan kami di sini, tujuan kami yang utama adalah silaturahmi. Yang kedua, kami mau cari informasi, mau cari kejelasan tentang benteng ini. Tapi kalau misalkan raja yang ada di sini merasa terganggu, sekali lagi saya mewakili semua yang ada di sini, saya meminta maaf. Tapi tidak ada niatan yang macam-macam, tidak ada niatan untuk mengganggu. Saya kesini ingin silaturahmi, ingin mencari informasi. Kenapa sampai ada banyak darah di sini? Kenapa sampai bisa terbentuk kerajaan gaib di sini? Kenapa ada sosok noni Belanda yang sering menampakkan di sini? Itu aja. Kamera bisa ke Bang Yajid. Kamera bisa ke Pemirsa Misteri Bahari, saat ini Haifa mau menggambarkan di lokasi. Saat ini di lokasi ada dua tim kita yang kerasukan secara tiba-tiba dan Bang Yajid saat ini mungkin juga berinteraksi langsung dengan raja yang sudah datang berhadir bersama kita pada malam hari ini. Dan Haifa pun di sini mohon maaf sekali tidak bisa menggambarkan secara detail.
hanya bisa menggambarkan pakaian dan apa yang beliau bawa saat berhadapan dengan kami saat ini, karena perawakan beliau sangat besar dan lokasi di sini masih bisa ditangani oleh tim. Dan Haifa menyebutkan ada 2 tim kita yang sudah kehilangan kesadaran, dan di sini Bang Yajid juga. Kamera bisa ke Bang Yajid, kamera bisa ke Bang Yajid. Awas, jaga Bang Yajid di bawah. Hei. Standby Pan lah. Jangan dikarasi, jangan dikarasi. Biarin. Orangnya yang sakit ya kalau dikarasi. Itu dari sini. Lampu, 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 lampu. Lampu, lampu, lampu. Iya, iya. Tahan banyak ya orangnya. Ke bawah, ke bawah dulu. Ke bawah, ke bawah. Hai Pak. Ya pemirsa misteri bahari, saat ini suasana tiba-tiba benar-benar tidak terkendali. Mungkin ini adalah eksistensi mereka yang saat ini berhadir bersama kita pada malam hari ini. Dan Bang Yajid saat ini juga mulai kehilangan kesadaran, tapi kita masih coba membantu semuanya di sini. Saya hanya ingin silaturahmi baik-baik. Saya ingin silaturahmi dengan semua yang ada di sini, hanya ingin silaturahmi. Bang, balik bang. Bang balik bang. Bang balik bang. Bang bantu kita bang. Bang balik bang. Bang bantu kita bang. Bayu, hai Pak, manin aja dulu. Tahanlah santai, slow, tetapin. Bang. Bang balik bang. Bang kita bantu sama-sama bang. Bang balik bang. Terus. Bang kita yang mau silaturahmi bang. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tanya Pak. Oke, tahan. Sebelumnya mewakili semua yang ada di sini, belum minta maaf kalau kedatangan kami di sini mengganggu. Tapi yang pasti tujuan ulun lawan kawan-kawan datang ke sini yang utama tujuannya mau silaturahmi. Datang baik-baik. Ulun cuma hendak tahu tentang kerajaan gaib yang pian pimpin. Ulun cuma hendak tahu karena di sini tidak semua orang bisa melihat bangsa gaib. Ulun cuma hendak pian bisa kisahkan kayak apa kerajaan gaib yang pian pimpin, kededa hendak yang macam. Tapi yang pasti ulun di sini hendak silaturahmi lawan kerajaan pian. Di sini. Berdiri kerajaan sudah bertahun di sini. Sebelum benteng Belanda ini berdiri, kerajaan kami sudah berdiri. Kami hidup dengan
Sejak Belanda di sini timbul keributan. Bagaimana dengan kerajaan Anda? Mereka membangun bangunan, mengeruk tambang tanpa seizin dengan Wan Pian. Itulah saat ini kerajaan yang Pian pimpin masih bagus seperti dulu. Apa yang Anda lihat? Di situ sebelah kerajaan Pian saya lihat ada sebagian yang hancur. Itu karena ulah para Belanda lah, sebagian kerajaan Pian sudah ada yang hancur. Dan di sini ulun juga hendak menyampaikan kenapa ulun mengundang Anda untuk datang bergabung bersama kami pada malam hari ini, supaya masyarakat yang ada di sini bisa percaya, supaya masyarakat yang ada di sini bisa meyakini kalau kerajaan Anda itu benar-benar ada, supaya masyarakat yang ada di sini bisa membantu Anda untuk menjaga kerajaan Anda. Dan yang kedua, saya ingin memang bersilaturahmi, ingin tahu kerajaan yang Anda pimpin seperti apa. Dan saya lihat kerajaan yang Anda bangun memang sangat megah, meskipun ada sedikit yang hancur karena diulah para Belanda. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada kami. Jaga wilayah ini. Maaf kalau ulun lancang. Memangnya ada yang mengotori tempat ini dengan hal yang tidak baik? Dengan hal yang seperti apa? Ada apa di atas? Masyarakat di sini ada yang berbukti lagi tidak? Masyarakat di sini ada yang pernah berbuat maksiat? Awas, jangan terbawa emosi. Ya, semoga dengan Anda menyampaikan ingin menyuruh masyarakat menjaga tempat ini, semoga semua masyarakat yang ada di sini bisa Awas nih karone, awas nih. Udah. Jangan diikutin. biar jadinya kawan. Hening, pesan untuk masyarakat. Ya. Silakan. Kalian tahu. Hening. Perlu kami tahu. Apa yang perlu kami tahu? Bangsa kami di sini adalah bangsa Islam. Gimana lagi? Kami di sini jin Islam. Apakah tidak berpikir tempat seperti ini dikotori dengan hal-hal maksiat? Innal khamra wal maisiru haramun. Ingat itu. Semua masyarakat yang ada di sini sudah mendengar apa pesan yang Anda sampaikan. Itu adalah tujuan saya yang utama, kenapa saya mengundang Anda ke sini. Apakah Anda ngerti apa yang diharamkan? Saya mengerti sesuatu yang semua yang maksiat itu. Sebutkan. Berbuat maksiat di sini. Sebutkan. Mabuk-mabukan di sini. Sebutkan. Diam. Berbuat asusila di Kami sini. lebih tahu daripada kamu. Yang bisa mengganggu. Raja.
Tidak usah. Tenang saja. Kita damai sini. Manusia itu yang kita musnahi. Berdiam, Ikam! Diam! Kemana mau mati raja, ha? Saya ke raja. Kamu tulen raja. Kalian kenapa? Ngaku-ngaku kayak raja. Ngaku-ngaku kah? Mati raja. Mati. Hah, kamu? Mati. Sekali lagi, saya sarankan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh tokoh masyarakat, tolong jaga tempat ini. Innal khamru wal maisiru haramun. Ingat itu. Tahan, Bang. Pindah. Segala hal sesuatu yang memabukkan itu haram hukumnya. Walaupun kami dari bangsa jin, kami adalah jin Islam. Tuhan kita sama, tujuan kita sama. Illa lina'budu ilallah. Ingat itu. Tujuan kita sama, tujuan kita satu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian semua merasa Islam, hindari itu. Lambat laun akan hancur tempat ini kalau selalu di maksiat yang digunakan. Paham? Kalau tidak ada yang paham, tunggu akibatnya. Kami akan selalu muncul di sini. Akan selalu menakuti kalian. Anak cucu kalian. Ingat itu. Kami gimana? Kalau lagi anu air menggigit. Kalau lagi Islam, kalau lagi dulu. Ini kan kalau lagi dulu cemburu nanti dari kamu. Orang saya. Astagfirullah. Kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bismillah. Wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Selanjutnya Jaga tempat ini. Lalu bukan hanya kami bangsa manusia yang ada di sini. Ada lagi pesan yang ingin Anda sampaikan? Cukup ya. Ya.
Ya, habis ini kami pulang. Kami pulang. Akan kami sampaikan pesan ini, mudah-mudahan nanti masyarakat secara umumnya dan kami secara khususnya tim Misteri Bahari bisa Pesan-pesan, buktikan. iya, insya Allah kami Islam. Semua. Kami Islam Insya Allah. dan kami beriman. Semua yang ada di sini juga mendengar pesan yang Anda sampaikan. Apakah kalian tidak percaya kami ada? Percaya, Percaya. karena hal-hal yang gaib itu adalah rukun iman. Kami percaya adanya gaib. Kamu, kalian, Insya percaya. Allah, insya Allah Insya Allah. semua masyarakat di sini mendengar. Mungkin yang tidak percaya bisa menjadi percaya, insya Allah. Dengan adanya pesan yang Anda sampaikan, semoga masyarakat yang tidak percaya dengan adanya gaib bisa percaya atas hadirnya Anda malam hari ini. Ya, cukup, terima kasih. Saya Kasihan. terima kasih banyak atas pesan yang Anda sampaikan. Mungkin Anda bisa kembali ke alam Anda. Dibantu ya, Bang. Sudah selawat. Apa? Kenapa? Ada pesan terakhir? Ada pesan lagi. Hah? Kalian yang mendengar apa yang saya katakan. Insya Allah masyarakat mendengar. Insya Allah masyarakat mendengar. Nanti kalau ada yang tidak mendengar, kami yang bantu sampaikan. Kami yang bantu Anda. Nanti akan kami lebih perkuat lagi, akan kami lebih himbau lagi kepada masyarakat, khususnya seluruh masyarakat yang ada di sini dan kita semuanya sebagai umat Islam agar melakukan jangan sampai melanggar hal-hal yang syar'i. Ya, mungkin terima kasih. Anda bisa kembali ke Bisa alam kembali. Anda. Mohon maaf kalau kami punya salah. Kita bersama umat manusia, kita ada saling mengganggu atau seperti apa, kita sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Bismillah. Wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Na'udzubillahi min hamazati syayatin. Na'udzubillahi min hazamati syayatin. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Pemirsa Misteri Bahari, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah selesai melakukan penelusuran di Benteng Pengaron ini, dan di sebelah kanan Haifa saat ini sudah ada Bapak selaku sebagai camat di daerah Pengaron ya Pak ya. Dan Bapak siapa sebelumnya? Ya, saya Taufik Rahman. Bapak Taufik Rahman, dan di sebelah Bapak ada supernaturang saya Bapak Bang Yajid Ilmi. Bapak tadi Bapak sudah membantu kami bersama tim dan juga sudah menyaksikan secara langsung ya Pak ya penelusuran kami di lokasi ini. Mungkin saya mau tanya tentang pendapat Bapak dulu tentang syuting kami pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada tim Misteri Bahari dari Duta TV yang telah mengambil syuting yang masyarakat di sini bilang lubang putaran, benteng pertahanan, dan juga di sini Orenaso. Iya Pak. Demikian. Jadi Bapak juga antusias juga dengan datangnya kami ke sini ya Pak ya. Jadi mungkin Bapak bisa sebagai camat Pengaron di daerah sini, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit saja secara singkat tentang benteng yang disebut warga Lubang Putaran ini Pak. Ya, memang di sini memang banyak terjadi mistis-mistis yang memang percaya oleh masyarakat, yang sebelumnya memang ada kadang-kadang berbentuk manusia yang sering kadang-kadang waktu hujan gerimis sering menuju sungai yang ada di situ, yang ada
tidak jauh dari sini di jembatan. Nah, turun setelah diikuti naik ke sini, makhluk tersebut hilang. Nah, itu salah satunya. Dan juga ada sini sebagian dari pengunjung yang membawa roti dalam tas, kemudian pulang roti tersebut tidak ada lagi. Tidak ada lagi, ya, Pak. Memang banyak cerita mistis yang ya. itu terjadi di sini. Ya. Jadi begini Pak, ini adalah sebuah benteng pertahanan. Iya. Banyak para pejuang kita yang gugur di tempat ini, mempertahankan aset batubara yang kita miliki di tempat ini. Dan ini adalah sebuah aset. Saksi bisu juga bagaimana pejuang kita mempertahankan tempat ini. Betul. Mungkin apakah ada dukungan atau aspirasi mungkin dari pemerintah untuk mempertahankan cagar budaya yang kita miliki saat ini? Memang ini sudah menjadi cagar budaya ditetapkan oleh Bupati Banjar waktu itu adalah Sultan Hairul Saleh, dan kita menuju cagar budaya nasional. Ini kita masih tunggu SK dari Kementerian Pariwisata. Nah, saat ini sudah ada. Mudah-mudahan lah ini menjadi cagar budaya, karena mau tidak mau bahwa Benteng Orenasau ini adalah underground pertama di Indonesia. Jadi di sini dulu Belanda mengambil hasil alam Indonesia di sini yang pertama, sebelum diserang oleh pasukan Pangeran Antasari. Iya benar. Jadi saya ingin tahu harapan Bapak ke depannya untuk cagar budaya yang kita miliki ini gimana Pak? Nah, harapan saya agar masyarakat di sini memelihara lah cagar budaya kita, karena dan juga bukan hanya masyarakat di sini, cuma seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar untuk menjaga dan melestarikan tempat ini. Ya, dan harapan kita semua semoga cagar budaya yang kita miliki ini bisa kembali rapi, bisa diperkenalkan kepada semua orang bahwa kita juga memiliki cagar budaya yang patut diperkenalkan kepada orang banyak, seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Ya, saya mewakili tim Misteri Bahari mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas aspirasi Bapak berkunjung bersama kami pada malam hari ini, melihat prosesi penelusuran kami, seperti itu ya Bang ya. Jadi kami mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan Bapak pada malam hari ini. Dan Bang Yajid, tadi kita sudah sempat mendapat banyak kejadian di lokasi ini Bang. Menurut Bang Yajid sendiri, tadi kita sudah ada melihat ada dua kubu seperti itu ya Bang ya. Dari kanan ada sebuah kerajaan dan dari kiri ada juga sebuah semacam bekas pertempuran lah, seperti itu ya Bang ya. Dan ada sempat juga terjadi pertempuran ya Bang ya di tempat ini. Dan juga untuk masyarakat kita berani membenarkan kalau adanya noni Belanda itu memang benar adanya di sini, seperti itu ya Bang ya. Mungkin Bang Yajid bisa ceritakan kembali tentang tempat hadirnya raja gaib yang ada di tempat ini. Ya, jadi kepada seluruh masyarakat dan kepada seluruh pemirsa Misteri Bahari yang menonton, jadi apa yang terjadi berikut, apa yang terjadi di belakang tadi, saya sempat menahan-nahan agar anggaplah ketua yang paling besar di sini agar tidak memasuki diri saya. Namun ada yang ingin pesan yang ingin disampaikan beliau. Nah, mungkin itu pesan tadi yang disampaikan. Pesan tadi yang telah disampaikan ya Bang. Ya, jadi saya memohon kepada masyarakat khususnya Kabupaten Banjar dan seluruh yang ada di sini, dan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada pemerintah, agar lebih tempat ini agar lebih dibina lagi lebih baik. Jangan sampai ke depannya tempat ini, cagar budaya ini disalahgunakan dengan kelakuan-kelakuan yang tidak senonoh. Ya, jadi karena perlu diketahui kita di sini kehidupan kita memang selalu berdampingan. Kehidupan kita selalu berdampingan. Tidak hanya manusia yang hidup di sini, bahkan mereka yang ada di alam sana pun juga hidup di sini. Mereka beranak pinak, mereka mempunyai rumah, mereka mempunyai kehidupan. Jadi kita harus selalu menjaga adab sopan santun kita ya. Adab sopan santun kita sebagai umat Islam seperti apa ya. Memang itu aja, itu yang bisa disampaikan. Yang lebih jelasnya apa yang bisa didengarkan tadi. Ya baik, pemirsa Misteri Bahari, itulah kesimpulan yang telah kami dapat dalam penelusuran malam hari ini. Dan Haifa kembali menegaskan bahwa gaib itu memang ada dan nyata seperti itu dan hargai, dan kita sebagai manusia memang hidup berdampingan seperti itu ya Bang ya. Dan pemirsa Misteri Bahari, itulah kesimpulan yang telah kami dapat malam hari ini. Pak, terima kasih banyak atas aspirasi malam hari ini. Bang Yajid, terima kasih banyak atas penelusuran malam hari ini. Terima kasih banyak Bang Yajid. Kehidupan kita memang selalu berdampingan.
dengan dunia tak kasat mata. Namun, kehadiran mereka adalah ujian dari keimanan. Penelusuran belum berakhir. Saksikan terus Misteri Bahari di episode selanjutnya. Saya Haifa Oktaria, selamat malam.